sakti mereka, yaitu Sang Batara Kala. Hei, Serintil, ada apa Serintil kau memanggilku? Ini Sang Batara. Saya hanya ingin memperkenalkan murid saya yang baru. Oh, ini sangat penting. Hamba ingin mengatakan bahwa muridmu ini telah mengangkat seorang murid yang penuh dengan bakat, yaitu Siti Lampir Maimunah. Nah, anak gadis yang cantik inilah yang menjadi muridku dan penerus ilmu-ilmu yang kupunya. Oleh karenanya, tolong dikau berkenan ikut membentuk Siti Lampir Maimunah. Itu pekerjaan yang tidak sulit. Itu tidak sulit bagiku. Hai, Lampir, engkau dengar permintaan gurumu. Nah, mulai saat ini kau harus lebih rajin lagi belajar ilmu kanuragan. Drastis Misteri Mak Lampir. Suasana acara pinangan ini begitu meriah. Tapi acara ini tiba-tiba berubah menjadi ajang perang. Hal itu bermula dengan hadirnya Ayahanda Datuk Panglima Kumbang, yaitu Datuk Beranjang Abilasa, yang ternyata musuh bebuyutan Ayahanda Siti Lampir. Tidak! Acara lamaran ini tidak bisa dilanjutkan. Siti Lampir, ketahuilah, ayah dari Panglima Kumbang adalah musuhku, musuh bebuyutanku. Dialah yang membunuh kakekmu. Tidak, pertalian pinangan ini tidak bisa dilanjutkan. Merasa dihina dan direndahkan, Datuk Beranjang Abilasa marah besar. Maka pertarungan pun tak bisa dihindarkan. Datuk Beranjang Abilasa yang sakti mandraguna, setelah peperangan yang cukup seru, berhasil membunuh Ayahanda Siti Lampir. Setelah menang perang, Datuk Beranjang Abilasa, Datuk Panglima Kumbang, dan rombongannya pergi begitu saja. Dan di sebuah sudut pendopo istana, Siti Lampir Maimunah tampak terpuruk, nyaris menggelosor di lantai sambil menangis terseduh-seduh. Hatinya sangat pilu. Rasa kesedihan yang luar biasa merajam hati dan perasaannya. Perasaan yang seharusnya bahagia di hari pertunangannya mendadak berganti dengan rasa duka atas wafatnya sang maharaja, yaitu ayahandanya yang disayanginya. Dan lain hal yang juga membuat hatinya hancur saat pemuda yang dikasihinya, Datuk Panglima Kumbang, begitu saja tega meninggalkannya tanpa kata perpisahan. Tiba-tiba saja akal sehatnya seakan hilang. Ia bangkit perlahan, kakinya nampak goyah, seluruh tubuhnya gemetaran. Ia memaksa berdiri, rambutnya riap-riapan, berantakan. Matanya nanar menatap sekeliling. Kemudian dengan lantang dia berteriak, melengking nyaring. Sebuah lengkingan kesedihan hati nan hancur berkeping-keping. Selanjutnya, perlahan-lahan gadis ini beringsut. Setindak demi setindak, ia meninggalkan istana. Siti Lampir
Gadis cantik yang sedang berduka sangat mendalam ini terus melangkah, kendati ayunan kakinya lamban dan gontai. Tanpa arah yang pasti, langkah kakinya yang nampak terseok-seok membawanya semakin menjauh dari istana. Tanpa disadarinya, langkahnya yang semakin jauh dari istana kini sampailah di tengah hutan yang sangat lebat. Andai dalam keadaan wajar, tentulah Siti Lampir tak akan berani masuk ke kedalaman hutan yang lebat dengan pohon-pohon besar ini seorang diri. Sepotong bulan di langit merupakan penerang alami yang membuat mata mampu menangkap suasana sekitar. Dan alangkah terkejutnya Siti Lampir saat menyadari dirinya kini berada dalam keadaan yang berbahaya. Dia sedang berdiri di atas tebing curam yang amat dalam, menghadap ke arah rembulan akan terbenam. Pancaran wajahnya yang dipenuhi oleh rasa kebencian, dendam membara dan gelap pekatnya hati nan berduka, ditambah suara gemuruh petir di kejauhan, menambah kesan seram kian mencekam. Di saat itulah Siti Lampir menyadari, jikapun ia membalas dendam dengan menuntut kematian ayahandanya kepada Datuk Branjang Abilasa, tentu akan sia-sia saja. Bukankah dia tidak mempunyai kesaktian yang sebanding dengan pembunuh itu? Lalu setelah berpikir beberapa waktu, Siti Lampir mengambil keputusan. Karena jalan buntu dan tak ada cara lain, serta gundah gulananya perasaan gadis yang berputus asa ini, pasti mengakhiri hidup adalah suatu pilihan. Bukankah di depannya kini sedang menganga sebuah jurang yang terjal dan dalam? Dengan sekali lompatan dia akan terjun ke dalam jurang yang berbatu-batu tajam. Pasti dia akan mati dengan tubuh hancur berkeping-keping. Namun tekadnya sudah bulat. Bunuh diri jauh lebih baik daripada hidup menderita, penuh penyesalan dan dendam yang tidak mungkin terbalaskan. Tiba-tiba, dengan mata nanar, dia pandang ke kedalaman jurang, lalu berteriak kencang, nyaring dan melengking. Wajah Siti Lampir Maimunah dipenuhi oleh kebencian dan gelapnya kegelapan. Ditambah pula suara gemuruh gelegar petir di kejauhan, menambah kesan seram semakin mencekam. Siti Lampir menekuk lututnya. Ini dilakukannya supaya dia bisa mendapatkan daya dorong, sehingga saat melompat, tubuhnya bisa terlontar agak jauh dari bibir jurang. Dan matanya kemudian terpejam ketika dia menghentak bumi yang dipijaknya. Dengan sekuat tenaga ia melompat ke arah tengah jurang, diiringi lengking nyaring keputus asaan. Beberapa saat kemudian, ketika dia merasa belum juga menghantam batu-batu cadas yang tajam, dengan ragu dan nyaris tidak percaya, terjadi hal yang luar biasa. Tubuh Siti Lampir tetap utuh dan masih hidup. Kini ia berada di pondongan seorang tua renta. Perlahan dia diturunkan oleh nenek tua itu dari pondongannya. Kenapa kau tidak mati dan tubuhmu pun tidak hancur lebur, kan? Begitu kan pertanyaanmu? Ternyata selepas tengah malam, di saat lingsir wengi mendekati pagi,
Nenek Serintil melihat seorang gadis dalam keadaan kacau balau, yang tak lain adalah Siti Lampir Maimunah. Berdiri di bibir tebing jurang terjal, gadis itu tampak sangat gelisah. Nenek Serintil curiga, pasti dia akan bunuh diri. Maka ketika Siti Lampir melompat dan terjun ke jurang, nenek sakti itu mengurai selendang jingganya, lalu melecutkan selendang ke arah tubuh Siti Lampir. Gerakannya begitu cepat dan cekatan. Tahu-tahu Siti Lampir telah terlilit selendang dan berada dalam pelukan nenek sakti itu. Aku tahu, aku paham. Kau akan melakukan bunuh diri, kan? Pasti dikarenakan hidupmu sangat menderita, penuh penyesalan dan mungkin juga dendam yang tidak mungkin bisa terbalaskan. Nah, inilah yang dinamakan jodoh. Aku sedang mencari murid. Ternyata Sang Batara Kala sesembahanku telah mengirim engkau kepadaku. Jadi, mulai saat ini kau akan menjadi muridku, murid yang mewarisi seluruh kesaktian yang kumiliki. Pasti kau akan menjadi perempuan yang sakti mandraguna, pewaris ilmu nenek Serintil, sang pemuja Batara Kala. Nenek Serintil adalah seorang perempuan tua yang sakti mandraguna. Dia berasal dari tanah Jawa. Dulu dia merupakan salah seorang pimpinan perguruan beraliran hitam dengan sebutan Perguruan Anggrek Jingga. Nenek Serintil yang jahat menjadi musuh besar dari para pendekar dan kiai beraliran putih tanah Jawa. Dan oleh karena desakan itu, nyawanya tentu terancam. Demi menyelamatkan diri, maka menyelamatkan diri dengan cara melarikan diri ke sebuah hutan di kawasan liarnya hutan Sumatera. Sejak kejadian bunuh diri yang tidak terlaksana itu, Siti Lampir Maimunah menjadi murid nenek Serintil. Sungguh, nyatanya nenek sakti ini sangat mengasihi Siti Lampir nan cantik, menurut apa katanya, dan menganggap dirinya sebagai ganti orang tuanya. Siti Lampir di beberapa warsa ini digembleng habis-habisan oleh nenek Serintil. Tiada hari tanpa memperdalam ilmu kanuragan. Tiada hari terlewat dari semedi memuja Sang Batara Kala, dan tiada hari tanpa peningkatan ilmunya, Lampir yang semakin mapan. Dan semua ini membuat nenek sakti itu sangat puas dan bangga bisa mendidik murid cantik yang berbakat. Di samping hal-hal tersebut, ada satu hal yang selalu Siti Lampir lakukan. Setiap kali setelah selesai melakukan olah kanuragan, dia selalu menganggap titik sasaran latihan ilmu kanuragannya. Dibayangkan bahwa itu adalah sang pembunuh kakek dan ayahandanya. Kendati itu berupa batu yang diserangnya, Lampir selalu membayangkan wajah Datuk Branjang Abilasa. Dendam kesumatnya terlampiaskan melalui serangan ilmu saktinya yang mampu menghancurkan batu atau barang sekeras apapun, tentu hancur lumat. Kini kesaktian Siti Lampir nyaris menyamai kesaktian guru yang sakti mandraguna itu,
yang memang dengan sepenuh hati mendidik dan membentuknya, serta mengasihi dan dikasihinya itu. Nenek Serintil pun mencari cara untuk memperoleh kekuatan supranatural, dan itu ternyata berhasil. Lampir kini selalu bersamaan dengan Nenek Serintil dalam menemui guru sakti mereka, yaitu Sang Batara Kala. Hei, Serintil, ada apa Serintil kau memanggilku? Aku sedang istirahat, tapi kalau kau yang memanggil Serintil, aku tetap datang. Ayo, katakan, ada apa di kau memanggilku? Ini Sang Batara. Saya hanya ingin memperkenalkan murid saya yang baru. Oh, mohon maaf Sang Batara Kala. Saya telah mengganggu istirahat Paduka. Tapi ini sangat penting. Hamba ingin mengatakan bahwa muridmu ini telah mengangkat seorang murid yang penuh dengan bakat, yaitu Siti Lampir Maimunah. Nah, anak gadis yang cantik inilah yang menjadi muridku dan penerus ilmu-ilmu yang kupunya. Oleh karenanya, tolong dikau berkenan ikut membentuk Siti Lampir Maimunah. Itu pekerjaan yang tidak sulit. Itu tidak sulit bagiku. Hai, Lampir, engkau dengar permintaan gurumu. Nah, mulai saat ini kau harus lebih rajin lagi belajar ilmu kanuragan. Baiklah, sekarang aku akan pergi. Dan kisah-kisah misteri narasi artis akan tetap mengunjungi Anda. Sampai jumpa.